Dengan tergesa-gesa, Nelly berlari menghampiri perahu yang sudah dikelilingi oleh banyak orang. Bahkan pihak berwajib pun juga berada di lokasi. Seketika wajah Nelly menjadi pucat dan air mata jatuh menghujani pipinya. Dia tidak menyangka bahwa baju yang berada di atas perahu itu adalah milik teman-temannya. "Ya Allah Gusti, bagaimana ini?" ucap Nelly. Nelly tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia terlihat lesu dan menatap pemilik penginapan dengan tatapan yang penuh kesedihan. Sudah 3 hari berlalu, pencarian terhadap teman-temannya masih berjalan, namun masih belum ada hasil yang mereka berikan. Nelly saat itu sedang berdiam diri di musola, meminta doa agar teman-temannya bisa kembali dengan keadaan selamat. Dia melihat keluar jendela. Rasa tak kuat melihat orang tua dari Pras dan Edi menangis terseduh-seduh mengetahui keadaan anak mereka yang hilang. Nelly mendengar seseorang memanggilnya yang ternyata pemilik penginapan. "Iya Pak Seno, ada apa?" ucap Nelly. Pak Seno dengan pelan mengayunkan tangan agar Nelly keluar sebentar. "Ini Mbak, aku ada saran kalau Mbak mau. Kemungkinan juga bisa membawa teman-temanmu kembali. Ada yang tidak beres di sini. Dulu juga ada anak hilang, tetapi ketemu dalam keadaan selamat tanpa memakai baju sehelai pun. Mungkin, kalau Mbak Nelly mau, saya ajak menemui Mbah Kerto. Beliau insya Allah bisa membantu," ucap Pak Seno. Nelly yang ingin semua temannya kembali dengan selamat pun langsung menerima saran dari Pak Seno. Saat itu juga mereka berangkat ke kediaman Mbah Kerto. Medan yang dilalui sangat ekstrim sekali, jalan setapak dan hanya bisa dilewati sepeda motor, membuat Nelly dengan sabar untuk melaluinya dan segera membawa teman-temannya pulang. Sesampainya di rumah Mbah Kerto, Nelly terpana dengan bagusnya rumah Mbah Kerto yang sangat kental dengan adatnya. "Bagus ya Mbah rumah Mbah Kerto, ini namanya rumah khas masyarakat di sini dari dulu. Namanya rumah Pacenan. Kalau yang gak pernah datang dan tahu, pasti ngiranya rumah Mbah Kerto adalah istana gaib, karena mereka tidak akan percaya ada rumah sebagus ini di tengah hutan. Apalagi di atas bukti. Ayo Mbak masuk," ucap Pak Seno. Nelly saat itu banyak diam. Suasana rumah Mbah Kerto memang memberi hawa tenang pada Nelly. "Assalamualaikum, Mbah ini Seno," ucap Pak Seno. Nelly mengikuti langkah Pak Seno masuk ke dalam rumah itu dan tak lama terdengar suara langkah kaki orang dari dalam. Mbah Kerto dengan senyum yang sangat cantik menghampiri mereka berdua. "Lama tidak berjumpa nak," ucap Mbah Kerto. Nelly terkejut. Saat itu dia kira Mbah Kerto adalah laki-laki, ternyata selama itu dia salah menduga. "Assalamualaikum Mbah, perkenalkan saya Nelly," ucap Nelly yang langsung mencium tangan Mbah Kerto. "Sudah lama sekali kamu tidak kesini Le. Ada apa?" tanya Mbah Kerto dengan penuh keseriusan. Pak Seno segera menceritakan tentang teman-teman Nelly yang hilang. Dengan tenang, Mbah Kerto menghampiri Nelly dan menepuk pundaknya. "Dua temanmu yang laki-laki sudah dipastikan tidak akan selamat. Koncomu melebu alam suci. Mereka masuk ke alam di mana hanya dihuni oleh kaum perempuan. Temanmu sekarang ada di keraton. Aku tidak tahu banyak apa saja yang ada di dalam pulau gaib itu. Tapi yang jelas, laki-laki tidak akan bisa keluar jika sudah masuk ke dalamnya. Saya akan minta tolong Mbah Darmo. Beliau pernah masuk ke sana. Mungkin beliaulah yang akan membimbingmu untuk menemukan sukma temanmu," ucap Mbah Kerto lagi. Akhirnya Mbah Kerto segera menyuruh anaknya untuk membawa Mbah Darmo segera ke rumahnya. Nelly yang mendengar ucapan Mbah Kerto hanya bisa menangis tanpa henti, karena dia sudah yakin bahwa dia tidak bisa membawa Edi dan Pras kembali dengan selamat. Namun, karena tekad dan keinginan Nelly yang kuat untuk membawa jasad temannya kembali, apapun akan dia lakukan. Hingga beberapa jam kemudian datanglah seorang wanita yang berpenampilan seperti laki-laki sedang mengunyah daun sirih di mulutnya. "Mana temannya?" tanya Mbah Darmo. Nelly dengan pelan mengangguk ke arah Mbah Darmo. Dengan tampang yang ketus Mbah Darmo menghampiri Nelly dengan cepat. "Kamu sudah dapat selendangnya Roro Weling belum Duk?" tanya Mbah Darmo. Nelly kemudian mengangguk. "Celoko, pulau itu tidak bisa dimasuki manusia sembarangan. Yang bisa masuk ke sana hanya kaum wanita dan itu harus suci," ucap Mbah Darmo. Mereka menyiapkan baju yang harus Nelly pakai untuk masuk dalam keraton tersebut dan segera membawa temannya kembali sesuai waktu yang sudah ditentukan. "Sumber ini akan terhubung dengan gerbang keraton tersebut. Jadi aku tanyakan lagi Nduk, apa kamu masih perawan? Jawab jujur,"
Karena kalau sampai masuk ke alam mereka dengan jasadmu yang tidak suci dari sini, maka kamu tidak akan bisa kembali, ucap Mbah Darmo. Nelly menatap Mbah Darmo dengan penuh keyakinan. Saya ini masih perawan, Mbah, tidak ada yang menyentuh saya sampai detik ini. Semua itu bisa saya pastikan, ucap Nelly. Kemudian Mbah Darmo mengambil kain yang harus Nelly pakai. Nelly terdiam, dia ingat betul baju yang ia gunakan ini. Sama persis seperti rombongan perempuan yang ada dalam mimpinya. Ini mahkota merak, kamu harus memakainya. Mahkota ini menandakan bahwa kamu hanya sebagai tamu di sana serta menandakan kamu bukan golongan dari penduduk bangsa pantai selatan. Pakai selendang yang mereka beri. Selendang ini akan ditukar dengan temanmu yang memang benar-benar suci untuk bisa kamu bawa pergi, ucap Mbah Darmo. Nelly mengangguk. Dia berusaha mengingat nasihat Mbah Darmo saat itu dan jangan sampai ada yang terlewat. Suaraku akan memandu dari sini. Kemudian ini, lonceng ini kamu bawa. Lonceng ini akan berguna nanti untukmu dan juga akan berbunyi jika waktumu sudah tidak banyak. Lonceng ini akan berbunyi sebanyak 3 kali. Jika lonceng ini sudah berbunyi ketiga kali, maka waktumu sudah tidak ada lagi. Jadi, jangan pernah lupa. Jangan pernah tergoda dengan apapun yang ada di sana. Waktumu tidak banyak, ucap Mbah Darmo. Nduk, jangan pernah terkecoh dengan apapun di sana. Ingat tujuanmu hanya membawa Sukma temanmu kembali. Lepas semua tali yang mengikat temanmu. Bawa yang masih hidup, ucap Mbah Kerto yang fokus meletakkan mahkota merak di kepala Nelly. Akhirnya, semua sudah siap. Nelly melihat Mbah Darmo dengan penuh keyakinan. Mbah Darmo kemudian memberi isyarat bahwa semua sudah siap, sedangkan Seno yang saat itu hanya bisa menjadi penonton. Kamu masuk ke dalam air sumber itu, hitung sampai 10. Setelah itu kamu akan masuk ke alam mereka. Ingat pesanku yang tadi, Nduk, ucap Mbah Darmo. Nelly menoleh kepada mereka yang berada di belakangnya. Nelly kemudian berjalan ke arah sumber tersebut dan kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi dengan air. Sebelum dia memasukkan kepalanya, dia mencoba untuk menarik nafas agar tenang. Kemudian Nelly menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam air sumber tersebut lalu menghitung sampai 10. Kemudian, biur, nafas Nelly terengah-engah. Tubuhnya sudah dihantam oleh derasnya ombak. Dia melihat ke kanan dan ke kiri dengan penuh keheranan. Mengapa dirinya berada di pinggir pantai? Namun, dia acuhkan perasaan itu dan kemudian segera menepi dan mencoba mengatur nafas berulang kali. Dia tidak mengerti sekarang ada di mana. Sekelilingnya gelap. Nelly tidak mengerti harus memulai dari mana. Kemana dia akan melangkahkan kakinya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah cahaya yang berada dari lentera yang dibawa oleh seseorang. Nelly melihat dan mencoba untuk mendekatinya. Ternyata seorang perempuan yang sangat cantik namun berpakaian lusuh. Kamu mau cari teman-temanmu ya? Aku tahu mereka ada di mana, ucap perempuan itu. Nelly menatapnya dengan wajah curiga. Mengingat pesan yang disampaikan Mbah Darmo tadi bahwa dia tidak boleh lengah. Percaya denganku, kenalkan aku Kirana. Aku sama seperti teman-temanmu, terjebak di sini selamanya, ucap Kirana. Nelly saat itu bingung, hatinya goyah, seperti ada tarikan sesuatu untuk percaya dengan wanita ini. Kemudian terdengar suara, kamu bisa minta tolong padanya, Nduk. Nelly kaget mendengar suara Mbah Darmo bisa terdengar olehnya. Kirana melihat Nelly yang sedang kebingungan lalu berkata, gimana? Aku akan mengantarmu sampai gerbang keraton, ucap Kirana. Nelly tanpa banyak pikir langsung menerima ajakan Kirana. Mereka kemudian langsung berjalan memasuki belantara hutan pulau itu. Langkah mereka sangat cepat sekali karena memang Nelly tidak memiliki waktu yang sangat banyak. Mereka berhenti sejenak. Nelly sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Kirana menyuruhnya untuk duduk di bawah pohon. Dia meninggalkan Nelly seorang diri di sana. Entah pergi kemana Kirana saat itu. Nelly sangat haus sekali. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang tertawa sangat lepas. Nelly yang terkejut bukan main melihat ke sekelilingnya. Tidak ada orang sama sekali. Kirana, Kirana, ucap Nelly. Suara itu sungguh membuat Nelly sangat penasaran sekali. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti sumber suara itu. Saat berjalan dia melihat sebuah gubuk kecil di tengah gelapnya malam. Suara itu semakin kencang. Nelly berjalan mendekati gubuk kayu itu. Karena penasaran, akhirnya Nelly melihat dari celah siapa yang sedang berada di dalam gubuk tersebut.
Nelly menutup mulutnya, mencoba untuk tidak berteriak. Dia terkejut bukan main dengan apa yang dia lihat saat itu. "Pras," ucap Nelly dengan menahan tangis. Senggama yang terus keluar dari mulut Pras saat itu membuat Nelly tidak kuat untuk melihatnya. Akhirnya, saat hendak kembali tiba-tiba Nelly dikejutkan dengan munculnya siluman ular berkepala manusia. Dia kemudian mendesis dan mengeluarkan wajah seramnya. Nelly ketakutan dan kemudian berlari menjauh dari gubuk tersebut. Di bawah pohon Kirana sudah menunggu. Nelly dengan nafas yang berat melihat ke sana kemari karena ketakutan. Dia kemudian menjerit dan menangis sejadi-jadinya. "Nel, ingat tujuanmu, ini minumnya. Apapun yang ada di sini itu tidak bisa dipercaya," ucap Kirana. Nelly hanya bisa menangis melihat kejadian tadi. Setelah minum, Nelly dan Kirana mendengar suara lonceng yang dibawa oleh Nelly berbunyi. "Waktu kita sudah tidak banyak," ucap Nelly. Mereka dengan cepat meneruskan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan dia melihat makam kuno yang batu nisannya ditutup oleh kain kuning. Nelly semakin ketakutan. "Ya Allah, apalagi ini? Hatiku menjadi tidak tenang sejak ada kejadian tadi," ucap Nelly gelisah. Kirana tersenyum kecil lalu berkata, "Kita harus melewati makam ini. Gerbang keraton ada di depan." Nelly dengan kaki yang gemetar melangkah berjalan melewati makam itu. Kemudian tiba-tiba dari belakang terdengar suara duk-duk-duk. Sesuatu yang meloncat tidak jauh darinya. Nelly menoleh sedikit ke belakang dan wajahnya menjadi merah karena ketakutan bukan main. Nelly melihat sosok pocong yang lusuh dengan muka yang hancur sedang melompat di belakangnya. Dia terus berjalan dan mempercepat langkah kakinya. Kemudian suara itu tidak terdengar lagi. Merasa lega, Nelly terus berjalan menyusuri jalan makam itu. Tiba-tiba sebuah rangkulan yang sangat dingin menyentuh punggungnya. Rangkulan itu sangat kuat sekali. Ternyata sudah berdiri sosok nenek-nenek tua yang bertelanjang dada. Payudaranya sangat panjang sekali dan kulitnya sangat keriput. Nelly mencoba fokus kembali melihat jalan di depan. "Duk, ayo ikut aku. Apa saja akan aku kabulkan," ucap sosok itu. Dengan perasaan hati yang kuat, Nelly mencoba kuat untuk terus berjalan. "Kirana, apa masih jauh ya?" tanya Nelly. Kirana yang menjawab pertanyaan Nelly tanpa tidak menoleh ke belakang pun berkata, "Abis ini sampai Nel, sabar." Tiba-tiba terdengar suara rombongan perempuan yang berjalan di belakang Nelly. Mereka menyerukan, "Sing salah bakal celoko, sing salah bakal ninggal sukmo," yang berarti, yang salah akan celaka, yang salah akan meninggalkannya. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya.